Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Arinda di sini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Perang Korea. Bagaimana kisahnya? Disimak ya videonya. Perang Korea terjadi pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini melibatkan Korea bagian utara dan Korea bagian selatan. Sebenarnya, konflik di Korea sudah terjadi jauh sebelum Perang Korea berlangsung. Pada awalnya, sekitar tahun 1900-an, wilayah Korea dikuasai oleh Jepang. Namun, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, maka wilayah Korea jatuh ke tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat menduduki wilayah selatan dan menunjuk Syngman-rhee sebagai pemimpin, sementara wilayah utara dikuasai oleh Uni Soviet dan menunjuk Kim Il-sung. Dan kedua wilayah dipisahkan oleh perbatasan yang disebut paralel ke-38 yang berada di semenanjung Korea. Awal mula konflik terjadi karena masing-masing pihak tidak puas dengan pembagian wilayah dan adanya ketakutan akan berkembangnya paham komunis. Karena Syngman-rhee dan Amerika Serikat menentang paham komunis, sementara Kim Il-sung dan Uni Soviet menganut paham komunis. Korea Utara terlebih dahulu meluncurkan serangan di perbatasan semenanjung Korea. Korea Utara meluncurkan pesawat tempur, tank, kapal perang, dan ratusan ribu tentaranya. Pada saat itu, Korea Selatan tidak siap dengan serangan dan kemenangan berada di pihak Korea Utara. Korea Utara berhasil menduduki ibu kota Korea Selatan yang pada saat itu berada di Incheon. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Korea Selatan mendapatkan bantuan dari tentara dan kekuatan militer Amerika Serikat. Hanya dalam waktu 2 bulan, Korea Selatan berhasil merebut kembali Incheon. Jika dilihat dari kacamata internasional, sebenarnya Perang Korea bisa dilihat sebagai perang yang terlupakan karena tidak sebesar Perang Vietnam atau Perang Dunia. Bahkan hanya dilihat seperti perang saudara saja. Tetapi karena ada negara lain yang terlibat, maka perang ini menjadi perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan bahkan PBB juga mengirimkan pasukan bantuan untuk pihak Korea Selatan. Korea Utara juga mendapatkan bantuan dari Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Tetapi Uni Soviet tidak mengirimkan bantuan militer secara langsung, melainkan melalui Tiongkok. Karena Tiongkok juga berbatasan langsung dengan Korea Utara. Kekuatan militer di pihak Korea Selatan dan Korea Utara bisa dikatakan seimbang, karena mereka memiliki peralatan militer yang canggih dan juga tentara yang terlatih. Tidak ada perubahan yang signifikan terjadi selama perang bertahun-tahun. Bahkan bisa dibilang perang mengalami kebuntuan. Maka pada 27 Juli 1953, pihak Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Tetapi Presiden Korea Selatan, Syngman-rhee, menolak menandatanganinya. Namun ia berjanji untuk menghormati perjanjian tersebut. Karena Syngman-rhee tetap berambisi untuk menyatukan Korea dan menghapus pengaruh komunis. Tidak ada laporan pasti mengenai jumlah korban perang.
Namun diperkirakan hampir 5 juta jiwa menjadi korban dan lebih dari setengahnya adalah warga sipil. Jumlah ini belum termasuk tawanan perang dari kedua belah pihak. Dan apakah setelah selesai perang, kondisi Korea Utara dan Selatan membaik? Atau bagaimana kondisi mereka sekarang? Sebenarnya, kondisi politik kedua negara tersebut masih tetap bergejolak. Misalnya pada 27 April 2018, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menandatangani deklarasi Panmunjom yang menyatakan kedua belah pihak akan berdamai. Tetapi sampai sekarang masih tetap ada ketegangan di antara keduanya. Inilah yang diharapkan seluruh warga dari kedua negara, juga dari pihak negara lain atau dunia, yang mengharapkan ke depannya Korea Utara dan Korea Selatan bisa benar-benar berdamai dan saling membantu sebagai negara yang bertetangga. Nah, sekian dulu video penjelasan saya tentang Perang Korea. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.